Nama saya Hengki Menelius Isu, NIM 23238140. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang konsep pangan. Yang pertama, definisi dan karakteristik pangan. Definisi: pembangunan pangan, pengembangan sistem pangan yang meliputi kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Keterlibatan pelaku ekonomi dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, pangan, segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati organik serta air dan bahan tambahan makanan non-organik, baik yang diolah maupun tidak diolah. Yang ketiga, sistem pangan, sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia. Yang berikut, sistem pangan. Sistem pangan yang pertama, mutu pangan, perdagangan pangan, gizi pangan. Ada pangan tercemar, yaitu bahan yang kotor, bahan yang busuk, bahan yang tengik, bahan yang terurai, dan bahan-bahan yang mengandung nabati hewani yang berpenyakit dan bangkai. Standar mutu pangan, ada bentuk, warna, dan komposisi. Yang berikut, pangan didapatkan dari tanaman seperti gandum, padi, jagung, kentang, ubi jalar, dan ubi kayu. Dalam konsumsinya dikategorikan atas makanan tradisional dan modern yang dihasilkan oleh industri pangan yang mengelola hasil-hasil pertanian yang dicirikan oleh kriteria indrawati, fisik, dan mikrobiologi. Yang berikut, manajemen industri pangan. Kegiatan manajemen industri pangan merupakan kegiatan yang mengorganisasikan dan memadukan pemanfaatan pangan melalui kegiatan industrialisasi berbasis manajemen yang didasarkan pada pendekatan masukan lingkungan proses luaran yang dimulai dari tahap pengadaan bahan baku pangan hingga pemasaran di tingkat konsumsi. Yang berikut, karakteristik pangan. Karakteristik pangan dapat digambarkan atas sumber pemanfaatan, sifat fisik, bahan, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap preferensi pangan. Khususnya tentang sifat-sifat fisik bahan pangan berperan dalam pengendalian proses yang didasarkan atas perhitungan-perhitungan untuk bahan pangan khas Indonesia. Yang berikut ada pola industri pangan. Yang pertama, pola pengembangan industri pangan perlu memperhatikan hal seperti perubahan-perubahan, pemilihan jenis teknologi, dan kelompok industri menurut skala usaha yang ada prinsipnya melibatkan penerapan pelakuan fisik dan perlakuan kimia atau kombinasinya. Yang kedua, pengembangan industri pangan diarahkan pada keterkaitan pada sektor pertanian dan industri yang ditunjukkan oleh keterkaitan antara industri pangan dengan SDA, keterkaitan industri pangan dengan industri pendukungannya, keterkaitan antara industri pangan dengan sektor ekonomi lain, dan rangka pengembangan komoditas yang memiliki daya saing yang kuat dan strategi perlu dikembangkan. Yang ketiga, perkembangan industri pangan dapat ditelaah atas segi esensial seperti pengolahan mutu produksi berbasis ISO dan persaingan dalam pemasaran. Yang berikut, ketiga hal pokok tersebut memunculkan situasi seperti kerusakan dan pembusukan produk. Jadi penerapan GMP dan HACCP, berkembangnya kesadaran kesehatan di masyarakat akan makan atau minuman kesehatan, perkembangan budaya, dan terbukanya lapangan kerja yang menginginkan bentuk bahan atau produk pangan cepat saji yang praktis. Yang berikut, pola pengembangan industri pangan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan dari negara yang bersangkutan. Keberadaan industri pangan yang berprospek untuk memenuhi kebutuhan pangan baik segar maupun olahan beserta program penganekaragaman produksi pangan bagi penyediaan bahan baku industri menjadi hal yang pokok. Yang berikut, industrialisasi pangan. Secara holistik,
Industrialisasi tersusun atas faktor-faktor seperti sejarah, seni, dan desain, ekonomi, pemasaran, teknologi, geografi, dan dampak sosial untuk membentuk industri sesuai dengan kategorinya. Secara filosofis, pengembangan industri menunjukkan suatu pendalaman struktur industri dan ke arah mana sektor industri akan dikembangkan, termasuk keterkaitan dengan sektor lain. Yang berikut, industrialisasi pangan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang menyangkut aspek ketersediaan pangan, keamanan pangan, stabilisasi pangan, dan peningkatan mutu pangan, mulai dari kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran, sampai kepada tangan konsumen. Berikut penanganan industrialisasi pangan dikatakan berhasil bila didukung oleh sektor-sektor seperti pendidikan, pertanian, perindustrian, kesehatan, koperasi, perdagangan, pelayanan, jasa keuangan, dunia usaha yang menunjang. Berikut pengembangan industrialisasi pangan perlu didukung oleh instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan administratif. Yang berikut permasalahan muncul seperti GMP, HACCP, penggunaan bahan kimia, masalah halal dan haram, pelabelan gizi, kontaminasi mikroorganisme, dan keracunan, serta kondisi ekonomi dunia. Yang berikut strategi industri pangan diarahkan pada pemanfaatan hasil pertanian, daya saing yang kuat, perluasan pengembangan ekspor, dan pengamanan pangan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.